Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan CPDS. Pada pagi hari ini kita berjumpa lagi di CPDS Talk dengan tema diskusi terkait cleaning data dan visualisasi menggunakan Tableau. Dan pada pagi hari ini kita akan mengundang narasumber yang pastinya sudah memiliki pengalaman dan pemahaman terkait dengan Tableau sendiri. Saya sapa terlebih dahulu Ibu Nabila Ayunda Sofia, S.Mat Mstat, yang merupakan salah satu tenaga ahli dari CPDS Indonesia. Selamat pagi Ibu Nabila. Pagi Mbak Siska. Ya Bu, mungkin di sini teman-teman ada yang belum familiar ya dengan apa sih Tableau itu, dan bisa nggak Ibu Nabila memperkenalkan terlebih dahulu kepada kami semua apa sih sebenarnya Tableau itu dan fungsinya seperti apa? Oke, saya mulai ya, teman-teman sekalian dan Mbak Siska. Bisa langsung share screen ya saya? Iya Bu, silakan. Mohon maaf Mbak Siska, ini saya belum diizinkan untuk share screen. Baik, Bu. Sudah terlihat? Oh, masih belum. Tadi sudah terlihat. Oke, sudah terlihat kah Mbak Siska? Sudah terlihat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya izin memperkenalkan diri saya kembali. Secara pribadi, saya Nabila Ayunda. Saya salah satu tenaga ahli di CPDS. Dan hari ini saya akan menjelaskan mengenai data cleaning dan visualisasi dengan Tableau ya. Pertama-tama, sebentar. Pertama-tama, mari kita berkenalan dengan data dan peran dari visualisasi dari data tersebut ya. Mungkin selama ini kita ketika menganalisis data atau ingin membuat analisis atau ringkasan dari sesuatu data, kita menunjukkan data tersebut untuk lebih detailnya ya. Seperti di gambar berikut, di sini ditunjukkan bahwa ada data berupa detail dari data-data dalam bentuk tabel, dan di sebelah kanan ada data mengenai tahun hasil penjualan per tahun dari 2014 sampai 2017 menggunakan visualisasi data berupa line chart. Dapat dilihat bahwa dibandingkan dengan menggunakan hanya tabel untuk menunjukkan hasil dari data tersebut, dengan visualisasi menggunakan line chart itu lebih mudah dipahami menggunakan line chart. Ya. Karena bisa diketahui bahwa otak manusia memiliki kemampuan yang lebih baik dalam proses informasi yang disajikan secara visual dibandingkan hanya dalam bentuk angka atau dalam bentuk teks seperti dalam tabel. Kemudian visualisasi juga membantu kita untuk memahami antara persepsi dan kognisi, sehingga informasi yang sangat kompleks seperti pada tabel, di mana terdapat tanggal dan juga detail dari produk, itu
dapat lebih mudah dipahami dengan menggunakan visualisasi data. Gitu. Nah, jadi apa sih Tableau itu sebenarnya? Kita sebenarnya agak asing ya dengan yang namanya Tableau itu, karena Tableau itu jarang digunakan di khalayak umum. Biasanya menggunakan Tableau adalah orang-orang dari data scientist atau data analis untuk memvisualisasikan data dan juga untuk menunjukkan data seperti line chart sebelumnya tersebut. Nah, yang biasanya kita temui adalah Excel, bukan? Karena Excel itu sudah umum dan digunakan sejak kita pertama kali menggunakan komputer mungkin ya. Nah, apa sih perbedaan antara Tableau dan Excel itu? Di mana Tableau dan Excel itu sebenarnya adalah sama-sama penting, di mana tujuannya itu adalah Excel memiliki keunggulan dalam perhitungan dan pengolahan data, dan di Tableau itu memiliki keunggulan dalam visualisasi dan eksplorasi data. Nah, keunggulan dari Tableau juga ada kekuatan dalam visualisasi, di mana Tableau berfokus pada visualisasi yang intuitif, yang mampu menampilkan data secara geografis, secara otomatis, dan juga hal ini tidak bisa dilakukan di Excel dan hanya bisa dilakukan di Tableau. Gitu. Kemudian di Tableau juga ada dashboard interaktif, di mana dashboard tersebut bisa dilihat oleh khalayak umum, jadi open source, dan juga ada efisiensi dan aksesibilitas di Tableau. Tableau juga bisa diakses oleh beberapa orang, di mana ada yang namanya Tableau Desktop dan Tableau Web yang dapat diakses oleh banyak orang, tidak hanya dari beberapa orang saja atau orang-orang yang berbayar saja. Betul. Jadi kesimpulannya adalah Excel itu merupakan alat analisis dalam perhitungan, sedangkan Tableau itu lebih ke eksplorasi dan komunikasi secara visual. Nah, kemudian teman-teman pasti yang sudah pernah melakukan analisis data pasti tahu bahwa data itu banyak jenisnya, ada yang kuantitatif, ada kualitatif, di mana kuantitatif itu lebih ke numerikal, sedangkan kuantitatif itu lebih ke kategorikal dan sebagainya. Nah, untuk bisa memvisualisasikan data, tentunya kita harus memastikan bahwa datanya rapi dan terstruktur dengan baik. Nah, di sini ada 3 aturan dasar untuk mengetahui bahwa data itu terstruktur atau tidak. Yang pertama, setiap variabel disimpan dalam kolom tersendiri seperti pada gambar yang pertama, yang terdapat garis vertikal, yang misalnya jika state atau negara, year, tahun, dan penjualan itu harus memiliki kolom yang hanya berisi state, dan kolom yang hanya berisi tahun, dan juga kolom yang berisi penjualan saja. Di luar itu, jika ada data di luar yang ada di kolom tersebut, maka dikatakan bahwa data tersebut tidak terstruktur. Dan juga sama dengan observations dan di bagian values juga, di mana di observations itu setiap observasi dari entry data itu disimpan di baris tersendiri. Jadi kalau misalkan di baris tersebut ada di luar dari konteks dalam baris, maka dapat dikatakan bahwa data tersebut tidak terstruktur. Dan sama juga dengan setiap sel dalam tabel juga perlu dipastikan bahwa informasinya adalah sel tunggal dan bukan sel-sel di luar dari data tersebut gitu. Nah, sebelum melakukan visualisasi data, kita perlu mengetahui mengenai etika dan interpretasi secara visual dari data tersebut ya. Jadi tujuan utama dari mengetahui etika dari visualisasi data adalah menyajikan data secara jujur dan akurat. Jadi
ketika orang-orang yang membaca itu tidak mesalahartikan dan misinformasi begitu. Jadi yang pertama adalah yang perlu kita hindari adalah cherry picking atau manipulasi visual. Yang kedua adalah skala sumbu yang misalkan sumbunya itu tidak dimulai dari nol. Seperti ketika line chart tadi, sumbunya ternyata dimulai dari angka 5, sehingga tidak akurat gitu. Kemudian visual dari visualisasi dari data tersebut menarik, tetapi tidak jujur. Artinya terdapat manipulasi dari data tersebut. Sehingga visualnya, meskipun visualnya menarik, tapi tidak ada kejujuran dalam datanya. Gitu. Kemudian, etika berarti grafik harus transparan, yang artinya kemudian dapat direproduksi dan tidak menipu. Kemudian terdapat 3 jenis visualisasi yang buruk. Yang pertama adalah bad taste, yaitu desain berlebihan atau tidak konsisten. Kemudian kedua ada bad data, data yang salah, konteks hilang atau manipulatif. Kemudian ada bad perception, di mana sulit dibaca karena pengkodaan yang keliru. Gitu. Nah, kita sekarang mengenal lebih dalam mengenai Tableau ya, teman-teman. Berikut adalah bagian dalam dari Tableau. Mungkin banyak yang tidak tahu bagaimana bentuk dari Tableau ini, karena banyak yang lebih familiar dengan Excel. Nah, bentuk dari Tableau itu hampir mirip dengan Excel, hanya saja Tableau memiliki 4 bagian penting, yaitu ada bagian panel kiri yang menampilkan sumber data yang sedang dihubungkan, beserta tabel-tabel yang ada pada sumber data. Dapat dilihat, ini nomor 1 adalah panel kiri. Jadi ketika kita mengimport data atau memasukkan data pada Tableau, hasil data yang diimport akan muncul di panel kiri berikut, di bagian connections. Kemudian yang kedua ada canvas, yang saya tunjukkan berikut, nomor 2. Ini di sini adalah tempat di mana untuk menampilkan tabel-tabel yang akan digunakan untuk dianalisis, di mana di sini bisa dilakukan rangkaian-rangkaian perubahan dari data atau penggabungan atau pemisahan yang mudah dilakukan di Tableau begitu. Kemudian yang ketiga ada grid metadata. Berikut dapat dilihat di sini ada field, nama dari data, ada tipe data, ada jenis data gitu ya. Dan juga nomor 4 ada grid data yang menampilkan 1000, maksimal adalah 1000 baris. Di sini ditunjukkan hanya 100, tapi maksimal adalah 1000 baris data dalam tabel-tabel di dalam kanvas ya. Kemudian kolom data dalam Tableau. Ini lebih detailnya ya. Jadi ketika kita sudah import data ke Tableau, kita bisa melihat datanya lebih detail seperti gambar berikut. Di mana ada beberapa bagian, yaitu field kolom data di A, yaitu adalah bagian kolom dari data, kemudian order, nama field, yang bagian B, ini adalah nama dari data tersebut, kemudian yang C adalah jenis nama tabel, nama tabelnya adalah orders di sini, kemudian jenis datanya itu ada di D ini. Jadi jenis datanya ada beberapa jenis data ya di sini. Berbeda dengan Excel, di sini bisa lebih mudah diketahui jenis datanya gitu. Nah, berikut adalah beberapa jenis data dalam Tableau. Ada 5 jenis data dalam Tableau, yaitu string, yaitu berupa teks seperti hari Minggu, Senin, Selasa, dan seterusnya. Itu adalah jenis data string. Kemudian ada numerical, yaitu angka-angka seperti jumlah penjualan, seperti jumlah mahasiswa, dan sebagainya. Kemudian ada date values atau tanggal
yang hanya tanggal saja, seperti hari ini, tanggal 7 November, maka itu termasuk date values. Nah, kemudian bisa dilanjutkan dengan date and time values, di mana date and time values ini adalah tanggal dan juga waktu dari data tersebut. Kemudian ada Boolean only, atau di sini Boolean only itu maksudnya adalah true or false, yang hanya dua jenis. Kemudian ada geographic values yang hanya digunakan di maps. Geographic values itu biasanya adalah indeks dari geographical lokasi begitu. Misalkan indeks Kota Malang adalah 65121 begitu, dan seterusnya. Nah, data types ini akan muncul langsung dari data ketika diimport. Jadi kita tidak perlu mengatur ulang dari data types ini, karena ketika sudah kita mengimport data, data types-nya itu langsung muncul uh, di informasi dari data tersebut begitu. Sehingga kita dimudahkan untuk mengklasifikasikan data dan mengolah data seterusnya. Nah, Tableau itu ada dua jenis ya, teman-teman. Tableau ada Tableau publik dan Tableau desktop. Nah, bedanya adalah Tableau publik itu gratis dan Tableau desktop itu berbayar. Kemudian Tableau publik itu tidak disembunyikan atau tidak ada privacy di dalam tabel publik, karena ketika kita menggunakan tabel publik, hasil dari visualisasi data kita langsung diposting untuk halayak umum, jadi open source, jadi orang-orang bisa tahu apa yang kita lakukan, apa yang kita analisis, dan apa yang kita visualisasikan. Kemudian untuk Tableau desktop itu sangat private, jadi karena kita mendownload aplikasinya ya, bukan aplikasi tapi software, karena kita mendownload softwarenya, jadi datanya disimpan di internal di laptop gitu, atau di PC-nya masing-masing. Kemudian ada fiturnya Tableau itu terbatas, jadi tidak banyak fitur-fitur yang bisa diakses di Tableau publik. Sedangkan di Tableau desktop itu lengkap, sangat lengkap, sehingga lebih mudah untuk apabila kita mau memvisualisasikan hal-hal yang tidak ada di Tableau publik begitu. Kemudian untuk koneksi datanya, Tableau publik itu terbatas, sedangkan Tableau desktop itu banyak sekali sumber data yang bisa di-connect. Kemudian untuk Tableau publik itu biasanya sesuai untuk belajar dan portofolio, sedangkan Tableau desktop itu untuk profesional dan bisnis gitu. Nah, untuk tambahan ya teman-teman, kalau misalkan Tableau publik itu lebih ringan karena kita pakai web, sedangkan untuk Tableau desktop itu pakai software ya. Jadi lebih berat. Saya sendiri menggunakan keduanya, tapi saya lebih prefer menggunakan Tableau desktop. Tetapi Tableau desktop itu menghabiskan memori ya, karena 4 GB sendiri di uh, laptop saya sebagai memori. Jadi jika RAM-nya kecil dan juga memorinya tidak cukup, sebaiknya saya sarankan dengan Tableau publik begitu. Jika tidak benar-benar sangat membutuhkan Tableau desktop. Nah, berikut adalah contoh dari tabel publik ya. Di sini ketika kita memvisualisasikan data akan muncul langsung di akun teman-teman gitu. Nah, ini hampir sama kayak ketika kita melakukan posting Twitter atau posting Instagram. Jadi apapun yang kamu lakukan, kita lakukan itu akan muncul di tabel publik kita, akun tabel publik kita gitu. Nah, caranya kalau misalkan mau melakukan visualisasi dengan tabel publik, bisa langsung klik ini ya, create vis, atau membuat visualisasi gitu. Nah, kemudian ini bentuk dari Tableau desktop ya. Ini punya saya. Jadi di sini kita bisa import data Microsoft Excel, JSON, Microsoft Access, PDF, dan spasial, dan statistical file gitu. Nanti ketika kita sudah memvisualisasi data, datanya akan langsung tersimpan di sini ya, di file kita sendiri. Ya hampir sama seperti menggunakan Excel dan sebagainya ya.
Nah, kemudian untuk membuat akun, untuk menggunakan tabel publik, kita bisa membuat akun tersebut, uh, membuat akun terlebih dahulu sebagai berikut, yaitu ya sign in, kemudian membuat akun seperti biasa, kemudian memasukkan tabel akun, kemudian verifikasi menggunakan email seperti itu. Kemudian kita bisa dengan leluasa menggunakan tabel publik yang lebih gratis. Sedangkan kalau misalkan mau menggunakan tabel desktop, kita bisa langsung download saja di websitenya. Gitu. Nah, untuk melakukan analisis, kita perlu mengimport data. Jadi, langkah-langkahnya adalah yang pertama, buka aplikasi, kemudian mengkonekkan data, menentukan sumber datanya di file kita masing-masing, kemudian memeriksa tabel di data source page, kemudian membersihkan data jika perlu, yaitu merename, men-split data atau pivot, dan sebagainya. Kemudian setelah data sudah diimport, baru kita bisa melakukan analisis pada sheet pertama. Nah, sebelum kita menganalisis data, kita perlu mempersiapkan data ya. Jadi ada beberapa kesalahan ketika melakukan analisis data, di mana ada beberapa data yang tidak valid, data salah, tidak konsisten, tidak sama, atau ganda, atau hilang atau tidak lengkap itu. Seperti berikut. Nah, contohnya adalah umur yang bernilai negatif. Bagaimana bisa umur bernilai negatif? Ya, tidak masuk akal. Kemudian, data sudah lama atau tidak diperbarui. Datanya sudah kadaluarsa ya, seperti ketika kita beli makanan atau minuman, pasti ada tanggal kadaluarsanya, tapi kalau misalkan data itu, misalkan kita ambil datanya tahun 2010, nah ternyata datanya itu kita gunakan untuk analisis tahun 2025, sehingga sudah tidak valid atau tidak bisa digunakan karena tidak fresh ya datanya. Kemudian data tidak konsisten, misalkan di baris pertama datanya adalah Senin, baris kedua adalah SN, baris ketiga adalah S pada kolom hari. Nah, itu kan tidak konsisten ya. Bagaimana kita bisa menganalisis data jika datanya tidak konsisten. Nah, kemudian jenis datanya tidak sama. Jadi ada kata 8 dan angka 8 dalam kolom jam tidur. Nah, itu kan tidak konsisten juga kan. Jadi baiknya dibersihkan terlebih dahulu. Kemudian datanya ada ganda, satu orang mengisi survei 2 kali. Nah, itu juga bisa membingungkan dalam visualisasi data karena bisa merusak hasil visualisasi dan membingungkan atau misinformasi. Kemudian data hilang atau tidak lengkap, di mana misalkan nama John ini tidak ada nama belakangnya, jadi hanya John saja, sedangkan nama dia adalah John Sena, begitu ya, misalkan. Nah, untuk melakukan pre-processing data, ada beberapa hal yang bisa dilakukan di Tableau ya. Yang pertama, mengganti nama field, bukan menghilangkan, menyembunyikan field, kemudian pivot atau menggabungkan beberapa, bukan penggabungan, mengubah data dari format lebar ke format panjang. Jadi kolom tahun 2023, 2024 menjadi satu kolom dalam kolom tahun gitu. Kemudian mengganti jenis data dan memisahkan data. Nah, di sini dalam pengalaman saya, setahu saya di Excel itu tidak ada yang seperti ini. Jadi misahkan satu kolom menjadi 2 atau lebih berdasarkan pola teks. Jadi di Tableau itu bisa langsung dipisahkan dengan menggunakan fungsi-fungsi matematika tertentu begitu. Jadi di sini adalah kelebihan dari Tableau dibandingkan dengan Excel. Jadi bisa lebih mudah untuk split data yang tergabung. Misalkan John Doe, nama depan John, dan nama belakang Doe di sini bisa dipisahkan menjadi 2 tabel. Jadi akan John dan Doe akan menjadi 2 tabel tersendiri, sedangkan John Doe tetap ada dan tidak terhapus atau hilang. Nah, untuk mengubah jenis data, berikut adalah contoh mengubah jenis data. Di sini adalah jenis data numerikal. Maaf, saya lupa menghilangkan ini. Di sini adalah jenis data numerikal, di mana jenis data numerikal ini
didapatkan karena datanya berupa angka. Jadi kemungkinan Tableau ini mensalahartikan si postal code ini sebagai angka, padahal dia adalah geografis, begitu, kode geografis. Jadi kita bisa langsung mengubahnya dengan mengklik angka numerikal ini dan merubah menjadi geografis. Nah, kemudian untuk membersihkan data juga ada beberapa cara, yaitu pivot tabel, di mana contohnya adalah berikut. Customer ID ada ingredient 1 dan ingredient 2, di mana ingredient 1 dan ingredient 2 ini sebenarnya adalah sama, hanya saja ada di dua kolom yang berbeda. Jadi kita bisa mengeluarkan pivot tabel untuk menggabungkan dua data ini, dua kolom ini. Jadi customer ID 11 dan ingredient yang pertama adalah apple, dan ingredient yang pada akses customer ID yang pertama juga adalah orange, begitu. Jadi bisa lebih mudah. Tidak perlu menulis ulang. Nah, jadi dalam Tableau itu ada fungsi tabel, di mana kita bisa mudah melakukan pembersihan data. Berikut adalah contoh fungsinya, di mana adalah nama fungsinya itu ditulis terlebih dahulu, kemudian dalam kurung adalah argumen dari fungsi tersebut. Misalkan, ya ini di tabel customer name, first name, dan last name. Di sini kita bisa tulis di function name itu adalah customer name. Kemudian di order itu order ID diganti dengan, mohon maaf, function name bisa diganti dengan split. Jadi function name itu adalah apa yang perlu dilakukan oleh fungsi tersebut gitu. Jadi kita mau memisahkan antara customer name clear dan good, yaitu nama awal dan nama akhir. Jadi function name-nya adalah split, kemudian argumennya adalah di sini nama tabelnya, nama kolomnya adalah customer name, dan argumennya adalah dua di sini adalah split yang pertama dan yang kedua gitu. Jadi nanti setelah di split akan jadi customer name dan first name dan last name. Jadi nanti bakalan aja ada 3 tabel. Nah, kemudian di sebelumnya kan kita udah tahu bahwa di Tableau itu ada kanvas ya. Nah, di sini itu kanvas itu digunakan untuk ini ya, penggabungan tabel atau pemisahan tabel itu. Jadi beberapa penggabungan tabel itu ada join dan union. Ya, ada 2 jenis, join dan union. Nah, join itu digunakan untuk menggabungkan 2 tabel berbeda menjadi satu dengan cara mencocokkan nilai pada kolom yang sama di kedua tabel, sehingga data dari sumber data yang berbeda bisa saling terhubung dan dianalisis secara menyeluruh. Seperti berikut ya. Dalam tabel order ID dan customer ID ada order ID revenue dan customer ID dan customer ID. Nah, di sini ternyata ada 2 jenis, 2 kolom yang sama, jadi customer ID dan customer ID. Nah, karena ada 2 kolom yang sama, artinya kedua kolom ini menjadi kunci untuk penggabungan. Jadi, dengan menggunakan join, kedua tabel ini bisa digabung menjadi order ID, revenue, customer ID, dan customer name itu. Nah, berikut ada beberapa jenis penggabungan, yaitu inner join, left join, right join, dan full outer join. Di mana inner join mengembalikan hanya baris yang memiliki nilai yang sama, seperti yang tadi. Left join mengembalikan semua data dari tabel kiri, tapi hanya data yang cocok dari tabel kanan. Gitu. Maksudnya tabel yang customer ID tadi, jika ada yang cocok, maka digabungkan dengan tabel kanan, tapi digabungkannya hanya pada tabel kiri saja begitu, dan sama juga dengan right join. Dan untuk full outer join adalah menggabungkan semua tabel jika ada kesamaan nilai. Berikut adalah contoh right join dan left join. Ini adalah right join, jadi dari order ID revenue customer ID ini ada
kesamaan customer ID dan customer name. Jadi digabungkan, hanya saja customer ID di primary table ini dihilangkan dan digabungkan dengan join table sebelah kanan gitu. Kemudian ada primary table, ada left join, ya sama dengan right join, hanya saja ini di sebelah kiri ya, gitu. Kemudian inner join itu seperti berikut. Jadi penggabungannya itu uh, jika di luar dari inner join, di luar dari tabel tersebut tidak sama, maka dihilangkan. Itu seperti berikut. Ternyata barisnya itu ada 4 di primary table, sedangkan di join table itu ada 3. Nah, yang sama itu dari kedua table ternyata hanya 2 baris saja. Nah, itu bisa digabung menjadi 4 kolom dan 2 baris begitu. Dan juga sama dengan full outer join. Full outer join adalah menggabungkan 2 tabel meskipun tabel tersebut tidak memiliki kesamaan di isi dari data tersebut, isi dari datanya ya. Jadi jika ada data yang tidak sama atau misalnya barisnya lebih banyak daripada yang lain, maka hasilnya akan nol seperti ini. Nol artinya adalah kosong. Nah, ini bukan jadi data yang baik ya, teman-teman. Jadi ini artinya data masih kotor karena masih ada nol di sini. Ini baiknya dihapus atau dihilangkan gitu. Kemudian ada union. Union adalah menggabungkan 2 atau lebih tabel dengan cara menambahkan baris dari satu tabel ke tabel lainnya. Sehingga seluruh data dari tabel-tabel tersebut tergabung menjadi satu set data yang besar gitu. Nah, kalau misalkan tadi kan kita menggabungkan tabel, kalau union ini menggabungkan baris ya. Jadi yang union ini selama datanya itu memiliki jumlah kolom dan jenis kolom yang sama, maka barisnya bisa digabungkan seperti contoh di gambar. Nah, kita lanjut ke visualisasi data ya teman-teman. Nah, visualisasi data ini ada banyak di Tableau. Tapi di sini saya akan menunjukkan contoh visualisasi data bar chart, line chart, dan juga dan seterusnya. Kemudian navigasi dalam Tableau. Di sini setelah kita membersihkan data, maka kita akan di bagian navigasi untuk visualisasi data. Sini ya. Jadi kita tadi ada di data source ini, sekarang kita ada di sheet 1 ini ya. Untuk memvisualisasi data, ada bagian sidebar untuk menunjukkan data dan jenis datanya. Kemudian ini untuk mengolah data, jadi bisa mengatur warna, mengatur ukuran, tulisan, dan detailnya. Kemudian hasil dari visualisasi akan muncul di view. Nah, dalam memvisualisasi data ada 2 jenis data ya, bukan 2 jenis data yang diklasifikasikan menjadi 2 bagian, yaitu dimensi dan measures atau ukuran. Jadi bedanya dimension dan measures itu ini ya. Jadi kalau misalkan dimensions itu tidak bisa dijumlahkan, sedangkan measures itu bisa dijumlahkan gitu. Jadi kayak numerical, quantity, cells itu bisa dijumlahkan. Jadi dia termasuk measures, sedangkan untuk dimensions itu yang nggak bisa dijumlahkan seperti product name, manufacturer, subkategori, dan lain-lain. Nah, ketika kita memvisualisasikan data, mudahnya di Tableau itu langsung ada generated fields, teman-teman. Jadi, generated fields itu adalah tabel angka latitude dan longitude, serta number of records dan measure values-nya dari data tersebut. Gitu. Jadi, kita bisa nggak perlu cari-cari data lain dari longitude atau latitude data tersebut, itu bisa langsung ada. Tapi ini khusus buat itu ya, buat visualisasi secara geografi. Nah, ini teman-teman kalau misalkan di Tableau desktop itu ada yang namanya show me. Jadi di sini ada measures dan dimension. Untuk memvisualisasikan data, kita tinggal drag
atau tarik data, misalnya city, nanti ditaruh di kolom, atau country ditaruh di kolom, gitu ya. Kemudian untuk row-nya bisa customer ID ditarik di kolom, di row, gitu. Nanti berikut ada beberapa jenis visualisasi datanya. Ini ada pie chart, ada heat maps, ada bar chart, ada line chart, dan ada geographical visualization juga. Nah, ini ada dimensi dan ukuran dalam visualisasi untuk data bar chart ya, untuk visualisasi bar chart. Nah, untuk bar chart itu measure atau pengukuran itu ditaruh di kolom, sedangkan untuk dimension itu ditaruh di row-nya gitu. Misalkan di sini kolomnya adalah order, jadi di kolom itu adalah ordernya, sedangkan di row-nya itu subkategorinya. Gitu. Jadi nanti visualisasi datanya adalah seperti ini. Begitu. Nah, Mbak Mbak Siska, jika ada waktu apakah bisa hands on ya, atau cukup sampai di sini? Bisa Mbak dipersilakan kalau mau hands on langsung. Bentar ya, teman-teman. Mohon maaf, Mbak Siska bisa minta tolong yang akun satunya di share screen. Maaf Mbak, suaranya nggak kedengaran terlalu kecil. Oke, Mbak Siska minta tolong di akun satunya punya saya yang Nabila ini diperbolehkan share screen. Baik, sebentar. Sudah Mbak Siska, terima kasih. Ini salah satu contoh visualisasi dengan Tableau publik ya teman-teman. Jadi di Tableau web kita bisa visualisasi dengan ini. Ini saya udah punya akun, jadi tinggal visualisasi. Mbak Jadi, Nabila, maaf suaranya terlalu kecil. oh ya, sebentar. Apakah Sudah sudah Mbak, terdengar, Mbak? bisa dilanjutkan. Nah, ini bentuk dari visualisasi dengan menggunakan Tableau publik ya. Bentar, saya ulang lagi. Nah, ini kalau misalnya kita cari di Google ya, pertama-tama untuk memasukkan visualisasi publik, itu adalah search di Tableau publik, kemudian kita sign in seperti tadi saya tunjukkan, kemudian kita bisa langsung ke web outline, atau Mbak Nabila, maaf suaranya jauh Mbak. apa ya? Oke. Ini. Nah kalau gini terdengar. Nah, sudah jelas kan, Mbak? Sudah, sudah. Oke. Eh,
Sama mana tadi ya? Oh ya, kalau misalkan kita nggak punya data, teman-teman buat latihan, di sini ada sampel data. Nah, ini ada store cells, ada dari tahun the 2014 Inc. Ini magazine annually, terus ada entertainment dan sebagainya, pelatihan ya. Nah, kita bisa lanjut ke di web authoring. Jadi ketika kita masuk, ya, kita bisa langsung diminta data ini upload dari komputer. Ini ya, salah satu contoh data. Sampel superstore tadi. Nah, tinggal menunggu tabelnya untuk upload datanya dan untuk dari data yang sudah diinput. Nah, untuk mengolah datanya, kita order atau people validasi bagian transaksi. Mbak Nabila, maaf suaranya nggak terdengar lagi. Oh ya, kayaknya Dan udah mungkin bisa mendekat lagi. kamu betul ya. Oke. Nah, bisa dilihat di sini karena tubuh publik itu agak agak apa ya, agak lemah, tergantung dengan jaringan web. Jadi perlu sabar-sabar kalau misalkan internetnya agak lambat juga. Nah, di sini udah terlihat datanya dari sampel struktur, yaitu ada ini row ID, order ID, ini nama tabelnya. Untuk mengubah data, misalkan ada di sini ada jenis data, bentar. Ini postal code ternyata salah teman-teman. Sini postal code kan seharusnya, oh nggak sih, betul. Postal code, udah itu geografi. Dan misalkan di postal code ini ternyata dia disalahartikan sebagai number desimal seperti ini. Nggak bisa. Number. Wait. Mungkin coba yang lain aja ya. Nah, pokoknya seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalkan kita ada data yang nggak sesuai, misalkan yang harusnya dia string ternyata dia boolean, begitu ini bisa diubah jadi seperti ini. Kalau di tabel public ini emang perlu sering-sering apa ya refresh gitu ya teman-teman. Jadi agak susah. Itu kekurangannya kalau misalkan pakai tabel public. Nah, itu misalkan diganti ke city gitu. Oh, ternyata dia perlu update now lagi gitu. Nah, ini kalau misalkan datanya nggak sesuai sama jenis yang dipilih, maka datanya bakalan nol kayak gini, teman-teman. Gitu. Ini bukan artinya datanya salah ya, tapi ternyata jenis data yang digunakan itu nggak sesuai. Ternyata stringnya. Gitu. Bisa dilihat kan, teman-teman, dari sini tuh perbedaannya itu sangat jauh buat penggunaan Tableau dan juga penggunaan Excel. Di sini tuh benar-benar sangat dimudahkan kalau misalkan mau visualisasi dan juga mau olah data ya. Tapi kalau misalkan pakai Excel mungkin lebih 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 dalam ya pengolahan datanya. Hanya bisa diolah di bagian ini atasnya. Pelabuhan dan kemudian lagi ya, nih bisa sembunyikan datanya. Nah, kalau misalkan mau itu show hidden field. Nah, ini data yang udah disembunyikan.
dan unhide. Kalau misalkan datanya mau nggak disembunyikan lagi gitu. Nah, terus ini kalau misalkan mau memisahkan data, itu ada function kayak tadi ya, kayak yang aku kasih tahu tadi. Jadi di sini misalkan split, split nggak sih namanya? Split product name dua gitu. Apply. Hmm, taruh teman-teman aku lupa. Data itu gimana ya? Split. Mungkin kita pakai cara yang berbeda. Nah, ini kalau misalkan fungsinya salah, itu nggak bakalan bisa itu. Jadi fungsinya juga harus fungsi buat fungsi otomatisnya buat um, Mbak Nabila, maaf, suaranya tidak terdengar jauh. oh ya, maaf mas, mas Nada ya. Saya pindah aja ya baiknya. Ntar. Tes sama suaranya sudah terdengar jelas. Sudah, Mbak. Halo, Sudah terdengar, Mbak Nabila? apakah sudah lebih jelas di sini? Sudah. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Mbak? Oke. Eh, Tadi sampai mana ya? Oh ya ini, ketika sudah apa namanya melakukan perhitungan untuk itu ternyata functionnya salah, maka akan menunjukkan ini calculations itu ada tanda serunya ya, artinya calculationsnya itu gagal begitu, jadi bisa di delete aja, kemudian bisa dipisahkan dengan cara lain seperti hmm, ini merge mismatch fields. Nah, kemudian akan menjadi satu grup baru. Ini nggak bisa muncul karena jenis datanya itu beda, teman-teman. Jadi datanya itu harus sama jenisnya, baru bisa digabungkan. Nah, intinya seperti itu ya, teman-teman, penggabungan data itu. Mungkin di sesi selanjutnya akan saya beritahu lebih detail mengenai penggabungan data dengan function-function dari Tableau ya. Nah, kemudian untuk melakukan seperti yang saya tunjukkan sebelumnya, order uh, join join group atau union itu bisa menggunakan uh, ini di drag kemudian langsung tergabung gitu. Ternyata dalam kedua tabel ini person dan region itu di order dan people itu sama isinya gitu. Jadi bisa tergabung seperti berikut gitu. Lebih baik lagi kalau misalkan datanya ada yang lebih dari satu yang sama ya. Di sini cuma ada 4 data yang sama gitu. Kemudian bisa remove relationship. Nah, kembali lagi ke awal kan gitu. Sekarang kita coba visualisasi data ya, teman-teman. Nah, di sini eh, cara visualisasi data adalah nih, add data to visualize. Nah, kalau misalkan kita drag data kategori ini ke sini,
muncul tabel doang, tapi nggak ada isinya ya teman-teman. Karena di sini dia nggak tahu mau ngapain si tabelnya. Jadi perlu ditambahkan satu variabel lagi di kolom gitu. Contohnya tadi kan kategori, terus eh, lebih baik pakai measures ya teman-teman. Jadi sales, nah muncul. Ini adalah jenis visualisasi apa tadi bar chart ya. Ini bar bisa diganti ke line tapi jelek, jadi nggak sesuai. Ada rumusnya tersendiri ya teman-teman kalau misalkan mau visualisasi dengan bar chart atau line chart atau geographical gitu. Dan itu bisa kita pelajari selanjutnya di mungkin di bootcamp ya, Mbak Siska, bootcamp CPDS. Bisa, Mbak. Nah, kemudian untuk visualisasi selanjutnya atau dengan data-data jenis data-data lainnya bisa di show me nih ya teman-teman. Ini ada beberapa jenis visualisasi uh, ini dengan Tableau yang paling yang benar-benar ada di Tableau sedangkan nggak ada di lain itu adalah ini field map. Jadi di field map ini simbol yang diperlukan adalah dimension dan measure gitu. Choose from me ya. Ini kalau misalnya visualisasi automatic bisa pakai ini. Nah, ini contohnya. Tapi ini belum sesuai banget ya teman-teman. Nah, ini adalah longitude sama latitude-nya itu dapat dari generated dari langsung dari tabelnya. Jadi ini benar-benar kelebihan dari penggunaan Tableau, teman-teman. Gitu. Tuh ini. Kalau misalkan hasil datanya itu jelek, artinya hasil visualisasinya jelek, artinya jenis dari visualisasinya itu salah gitu. Kayak yang line chart tadi. Nah, ini contohnya yang benar ya untuk geografik. Ini bisa diketahui postal code dan kategori dari customer-nya atau penjualannya ini. Di sini kelihatan office supplies, postal code-nya 91110 dan sebagainya gitu. Nah, gimana sih sekarang gimana sih dari visualisasi ini tuh dipakai buat kegiatan sehari-hari gitu. Caranya adalah men-save dari visualisasi ini kemudian digunakan di report kalian masing-masing atau misalkan kalian menulis jurnal itu bisa menggunakan visualisasi ini ya yang lebih mudah digunakan gitu dan lebih broad lah intinya lebih luas visualisasinya daripada pakai Excel aja gitu. Nah sekarang akan saya tunjukkan gimana visualisasi dengan menggunakan Tableau desktop ya teman-teman. Nah, kayak gini ya visualisasi kalau misal bentuk dari Tableau desktop sendiri. Jadi kalau misalkan mau upload data itu juga lebih mudah gitu. Ini ada data bersih. Ini contoh dari data-datanya ya. Bentuk dari uh, Tableau desktop ini lebih cepat dan nggak selama pakai Tableau apa tadi Tableau publik ya. Jadi nggak perlu kayak nunggu loading dulu, udah muncul nih bentuk-bentuknya visualisasi dan datanya gitu. Itu sih. Sekian dari saya, mungkin ada yang ditanyakan. Baik, terima kasih Mbak Nabila untuk pemaparan materinya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan langsung terkait visualisasi Tableau, bisa langsung mengaktifkan mikrofon atau juga bisa menuliskannya di room chat. Dipersilakan. Ya, halo. Tes, tes. Ya, silakan Bapak Ulfa Binada. Ya, kalau pertama ingin menanggapi dulu ya. Jadi
kalau dilihat secara visual itu kan memang Tableau ini lebih eye-catching lah, ya kan? Lebih eye-catching, visualnya itu lebih variatif itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, eh, dia bisa menampilkan data numerik menjadi visual yang bentuknya itu figur, ya, gambar-gambar semacam itu dan sejenisnya gitulah. Nah itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ingin bertanya sih sebenarnya. Kalau misalnya tadi kan ada geografi gitu ya, ada aspek geografi gitu. Nah ini sejauh mana sih Tableau ini bisa menceritakan atau menyampaikan aspek geografi. Misal dalam bayangan itu seperti ini, misalnya penggunaan lahan, kemudian perubahan penggunaan lahan, perubahan status lahan, atau mungkin eh, tata ruang dan sejenisnya gitu. Nah itu seperti apa itu? Bentuk visualnya, kemudian eh, mungkin bisa melihat tren. Tadi coba dilihat di saya lihat di Tableau, public Tableau itu ya itu bisa menceritakan soal agriculture productivity. Nah itu eh, seperti apa itu? Maksudnya penjelasan lebih rincinya. Itu sih, itu dulu. Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya, eh, Bapak Ulfa Binada. Ini baiknya pertanyaannya disimpan dulu atau langsung dijawab ya Mbak Siska? Bisa langsung dijawab, Mbak. Oke, eh, untuk pertanyaan tadi kan mengenai sejauh apa visualisasi secara geografikal itu ya. Jadi untuk di Tableau ini perlu digarisbawahi bahwa Tableau ini hanya bisa memvisualisasikan data, tidak bisa menganalisis data gitu ya. Tidak bisa menganalisis data seperti menggunakan R atau Python atau SAM-PLS begitu ya. Di Tableau ini hanya memvisualisasikan data yang tersedia. Jadi misalkan Mas atau Bapak Ulfa ini import data mengenai hasil panen ya, tanggal 2014 sampai 2015. Jadi yang muncul di Tableau nanti ya hanya itu saja gitu. Jadi tidak ada kedalaman atau analisis lanjutan mengenai data tersebut begitu. Kekurangannya dari Tableau ya seperti itu karena emang fungsinya Tableau adalah visualisasi data aja gitu. Apakah itu sudah menjawab pertanyaannya, Bapak Ulfa? Berarti untuk pemetaan fungsi lahan, alih fungsi lahan, kemudian penggunaan lahan dan seterusnya itu berarti tetap ini ya, tetap manual, kemudian nanti mapping secara manual, survei secara manual, baru nanti database-nya itu dimasukkan ke Tableau, kemudian baru Tableau itu bisa menggambarkan apa dari data apa yang kita berikan, gitu ya kurang lebihnya, atau gimana? Betul sekali, Bapak Ulfa. Jadi Tableau itu hanya memvisualisasikan apa yang kita berikan ke Tableau begitu, tidak melakukan analisis ataupun menambahkan data begitu. Hanya apa yang kita berikan di Tableau itu yang ditunjukkan oleh Tableau sesuai dengan fungsi-fungsi analisisnya di fungsi-fungsi visualisasinya di Show Me tadi yang saya tunjukkan. Gitu. Oke, kemudian untuk ini nggak apa ya, langsung ditanggapi. Tidak Kemudian apa-apa, silakan. misalnya kita di Kota Malang gitu ya, misalkan Kota Malang itu semua lahan sawah gitu misalnya. Nah nanti kita survei setiap kecamatan. Nah survei setiap kecamatan, indikatornya itu apa? Jumlah petaninya berapa, kemudian jumlah panennya berapa, kemudian indikatornya ya, indikator kontrolnya itu loh, jumlah panennya berapa, jumlah lahan luasnya berapa, terus jenisnya apa saja. Nah, itu indikator kontrol itu tadi apakah bisa dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan dari si peneliti nggak? Untuk itu tentu saja bisa diperbarui, Bapak, karena
seperti yang saya tunjukkan tadi, bentuk-bentuk dari pembersihan data dari Tableau itu ada beberapa jenis. Nah, dari seperti yang Bapak minta tadi, misalkan indikator-indikator tersebut itu mau ditunjukkan atau tidak, itu juga terserah Bapak. Karena untuk visualisasi dengan geografis itu bisa menunjukkan lebih dari satu data begitu. Tidak hanya misalkan di Malang ini jumlah dari produksi atau panen dari padi itu ada 1.000 gitu. Jadi yang ditunjukkan hanya produksi saja itu tidak hanya seperti itu. Jadi misalkan Bapak mau menunjukkan bahwa indikator yang lain, misalkan ternyata dari produksi 1.000 itu di sampingnya suhu yang dibutuhkan untuk produksi adalah 5 derajat Celcius, itu bisa ditunjukkan juga gitu. Tapi hanya dalam bentuk angka di atas peta begitu. Tergantung data yang Bapak import atau masukkan ke software tersebut begitu. Oke, berarti juga bisa sampai seperti ini ya, Pak, analisis elevasi cuaca itu juga bisa berarti ya, Tableau itu. Analisis cuaca tidak bisa, Bapak, karena Tableau itu hanya memvisualisasikan saja gitu. Kalau menganalisis dari hasil data, mengolah data, misalkan mencari tahu hubungan antara cuaca dan juga jumlah produksi itu tidak bisa, Bapak. Hanya memvisualisasikan apa yang di dalam Include-kan. data. Betul, betul. Begitu, Bapak. Oke, terima kasih cukup. Baik, sama-sama. Ini ada pertanyaan lain. Ini Dari room chat ada pertanyaan dari Bapak Dodi dari Jawa Timur. Bertanya, data dikatakan masih relevan atau tidak kadaluarsa, berapa jangka waktunya? Apakah tidak boleh lebih dari 5 tahun atau bagaimana? Dan apakah Tableau ini berbayar atau free? Bisa langsung dijawab, Mbak Nabila. baik, terima kasih pertanyaannya Bapak Dodi. Terima kasih atas antusiasnya pada CPDS Talk Series 14 ini. Untuk data dikatakan masih relevan atau tidak, itu biasanya adalah maksimal 5 tahun ke belakang. Gitu. Kalau misalkan contoh nyatanya ya, misalkan kita sedang menganalisis stunting begitu. Bagaimana bisa kita menganalisis stunting jika data yang digunakan adalah bagaimana kita bisa menganalisis stunting saat ini jika yang digunakan adalah data 10 tahun yang lalu begitu. Jadi baiknya data 5 tahun yang lalu maksimal itu digunakan untuk menganalisis saat ini itu, kecuali jika metode analisisnya adalah time series atau mempertimbangkan jangka waktu tertentu begitu. Jadi kalau misalnya time series kan, kalau misalnya kita menganalisis 10 tahun belakangan, ternyata dari 10 tahun belakangan itu terdapat perubahan stunting dari tahun 2020 ya, 2020 sampai 2025 gitu. Itu boleh, masih bisa digunakan. Tapi jika Bapak sedang menganalisis saat ini, misalkan apakah stunting saat ini tuh dipengaruhi oleh MBG atau tidak, itu tidak bisa menggunakan data 5 tahun, lebih dari 5 tahun yang lalu. Terutama MBG kan baru tahun ini ya Bapak. Jadi baiknya data yang fresh atau data yang terbaru itu digunakan untuk menganalisis data. Tapi jika 5 tahun terbaru ini mau menganalisis menggunakan data tersebut, itu masih bisa begitu. Kemudian apakah Tableau ini berbayar atau free? Nah, Tableau itu ada 2 jenis ya Bapak. Ada Tableau publik dan Tableau desktop. Desktop itu di software yang kita download di PC ataupun di laptop gitu. Nah, untuk Tableau yang web atau publik itu tidak berbayar atau gratis, hanya saja terbatas penggunaannya. Jadi ada beberapa fasilitas di Tableau desktop yang tidak bisa kita gunakan di Tableau publik begitu. Sedangkan di Tableau publik seperti yang saya sudah contohkan tadi, kekurangannya adalah
tabel publik itu sangat lemot, terutama karena menggunakan web begitu ya. Apakah itu sudah menjawab pertanyaan Bapak? Terima kasih. Bagaimana Bapak Dodi? Apakah sudah terjawab? Oh iya, sudah. Terima kasih Bapak untuk pertanyaannya. Dan selanjutnya ada yang resen, Mbak, dari Ibu Maulidia Makviro. Ibu Maulidia, dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Mbak Nabila yang telah menyampaikan materinya dan menambahkan insight serta pengetahuan untuk kita semua mengenai visualisasi menggunakan Tabelio. Nah, ya, nah, saya izin bertanya, apa kelebihan dari Tableau ini dibandingkan tools-tools visualisasi data yang lain seperti Google Data Studio atau Power BI seperti itu. Nah, lalu untuk membuat dashboard untuk visualisasi data, itu kan dashboardnya sangat sulit ya, yang seperti, bukan sulit sih, tapi untuk mencari inspirasi dan mencari visualisasi yang cocok seperti itu. Nah, kira-kira apakah ada tips and triknya untuk membuat dashboard yang menarik? Seperti itu, Mbak Siska pertanyaannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Maulidia untuk pertanyaannya. Bisa langsung dijawab, Mbak Nabila. Baik, terima kasih pertanyaannya Bu Maulidia. Izin menjawab. Jadi tadi pertanyaannya apa perbedaan dari Tableau ini dengan metode visualisasi yang lainnya seperti Google Studio dan Power BI. Ya. Untuk itu mohon maaf Bu Lydia karena saya belum pernah menggunakan Google Studio sejauh ini, tetapi untuk Power BI saya pernah membaca sejauh ini mungkin Power BI dengan Tableau 11-12 ya, hanya saja Power BI itu langsung terhubung dengan Excel, jadi untuk pembersihan data secara menyeluruh, data cleaning tentu saja lebih fungsional menggunakan Power BI daripada menggunakan Tableau, dan juga untuk Power BI itu tentu saja lebih mahal karena berbayarnya jauh dari Power BI setahu saya. Tetapi sebenarnya fungsinya 11-12 dengan Power BI ya, Tableau ya, karena sama-sama bisa open source dan bisa upload visualisasi data kita ke publik begitu. Kemudian pertanyaan kedua tadi, apa yang Mbak Siska, saya lupa. Pertanyaan kedua mungkin bisa diulangi dari Bu Maulidia. Oh ya, untuk pertanyaan kedua, apa tips and trick untuk membuat Oke. dashboard visualisasi datanya? Karena kan mungkin agak cukup sulit ya, atau mungkin apakah ada template-template seperti itu untuk membuat dashboard visualisasi yang benar? Oke. Untuk hal tersebut sebenarnya eh, tergantung penggunaan dan kebutuhan ya. Seperti misalkan untuk data finance itu apa yang perlu ditunjukkan terlebih dahulu itu baiknya ditunjukkan di paling besar, dan yang lainnya misalkan yang tidak terlalu penting, misalkan detail dari data finansial tersebut itu bisa dikesampingkan atau dengan ukuran yang lebih kecil di dashboard tersebut. Dashboard juga saya belum mendalami lebih lanjut karena sejauh ini saya menggunakan Tableau itu untuk visualisasi data, sangat untuk dashboard itu belum sejauh itu, tapi mungkin di selanjutnya saya bisa pelajari dan bisa menyampaikan ke Mbak Lydia. Terima kasih pertanyaannya. Apakah sudah menjawab pertanyaan Mbak Lydia? Sudah, Mbak Nabila, terima kasih. Oke. Terima kasih Bu Maulidia untuk pertanyaannya. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman atau mungkin mau ada yang didiskusikan.
Jika tidak ada, karena keterbatasan waktu, diskusi ini akan saya tutup. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah berkenan hadir pada CPDS Talk pagi hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada narasumber Mbak Nabila Ayunda Sofia untuk berbagi ilmunya yang semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman saat melakukan penelitian ke depannya. Dan mungkin bagi teman-teman ada yang ingin mengenal lebih dalam lagi terkait visualisasi Tableau atau mungkin membutuhkan asistensi untuk pengolahan data, bisa langsung menghubungi Ibu Nabila atau juga bisa langsung menghubungi kontak person CPDS. Baik, diskusi akan saya akhiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Siska. Sama-sama, Mbak.